Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Candika Sumara dengan NPM 221506126 dari PSTIP. Saya akan menjelaskan materi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 mata kuliah logika sebagai salah satu syarat UTS. Di sini terdapat 7 subbab materi yang akan kita bahas. Subbab tersebut meliputi pengantar dan konsep dasar logika, pengantar logika proposisional dan tabel kebenaran, proposisi majemuk, tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalensi logis, serta penyederhanaan dan strategi pembalikan, serta materi terakhir adalah tabel sematik. Yuk simak pembahasannya. Pertama yang akan kita bahas adalah pengantar dan konsep dasar logika pada pertemuan 1. Sebelum mempelajari logika lebih dalam, tentunya kita wajib mengetahui pengertian logika. Logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan bernalar atau reasoning. Logika ini didasarkan pada hubungan antar kalimat, pernyataan, atau statements. Nah, mengapa sih kita harus belajar logika? Salah satunya adalah untuk melatih keterampilan dalam menganalisis dan juga mengevaluasi secara logis dasar dari berpikir kritis. Nah, sekarang kita langsung aja ke contoh soalnya. Oke, kita akan membahas soal yang pertama. Di sini ada soal semua pengendara sepeda motor memakai helm. Setiap orang yang memakai helm adalah mahasiswa. Dari dua pernyataan di atas, kesimpulannya adalah di sini karena ini adalah soal logika penalaran yang masih awal, tentunya untuk memahami argumen tersebut hanya dibutuhkan logika penalaran saja. Sehingga kesimpulan yang tepat untuk argumen di atas adalah semua pengendara sepeda motor adalah mahasiswa. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai logika. Kali ini masuk ke dalam materi pertemuan 2, yaitu pengantar proposisional dan tabel kebenaran. Proposisi adalah kalimat yang bernilai benar atau salah, tapi tidak keduanya. Nah, contoh dari proposisi, misalnya kayak Palembang adalah ibu kota Sumatera Selatan. Ini merupakan proposisi dengan nilai benar. Sementara untuk contoh yang kedua, X kurang dari 7. Nah, ini bukan proposisi karena nilai kebenaran dari pernyataan tersebut bergantung pada X, sementara nilainya belum ditentukan. Sebelum itu, kita juga harus mengetahui perangai proposisi. Ada not, and, or pada tabel sebagai berikut. Yang pertama ada konjungsi. B dan B benar, maka benar pasti selalu benar. Selain kombinasi benar dan benar, pasti nilainya salah. Kedua, ada disjungsi. S atau S pasti nilainya S, selainnya bernilai B. Implikasi adalah B maka S, maka pernyataan itu adalah S, selainnya maka bernilai B. Diimplikasi, selama nilainya masih B dan B atau S sama S, maka hasilnya B dan selainnya bernilai S. Negasi, jika ada suatu pernyataan bernilai benar, misalnya P, maka negasi P atau lawannya P yaitu S. Nah, untuk proposisi sendiri memiliki 4 bentuk, yaitu proposisi atomik, proposisi majemuk, implikasi, diimplikasi. Selanjutnya adalah materi tabel kebenaran. Tabel kebenaran merupakan satu perangkat yang dapat digunakan untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majemuk. Nah, jumlah tabel kebenaran ini bergantung dari banyaknya proposisi tunggal yang terdapat pada proposisi majemuk. Nah, langsung aja kita bahas soalnya. Oke, ini dia soalnya. Selidiki kalimat-kalimat berikut ini, tentukan mana yang proposisi dan mana yang bukan. Di sini ada 3 pernyataan atau kalimat, kita analisis satu-satu. Nah, kalimat pertama itu adalah 7 adalah angka ganjil. Nah, kalimat ini itu berdasarkan proposisi dan pengertian yang tadi kita bahas. Kalimat pertama adalah proposisi dengan nilai kebenaran benar bahwa 7 adalah angka ganjil. Jadi ini adalah proposisi. Nah, yang B itu adalah mengapa kamu menangis. Nah, berdasarkan pengertian proposisi tadi yang kita bahas
dapat kita analisis bahwa kalimat kedua bukanlah kalimat proposisi karena tidak mengandung nilai benar atau salah. Nah, kalimat kedua ini merupakan contoh dari kalimat tanya. Jadi ini bukan proposisi. Nah, contoh yang terakhir atau soal yang terakhir adalah 5 tambah 6 sama dengan 10. Nah, untuk kalimat ini adalah proposisi dengan nilai kebenaran salah. 5 tambah 6 itu kan salah, bukan 10, harusnya adalah 11. Ini proposisi tapi nilai kebenarannya salah. Nah, ini langsung aja ke contoh soal yang kedua tentang tabel kebenaran. Di sini ada soal menentukan nilai kebenaran dari proposisi tersebut. Nah, di sini langsung aja, jika ada dua proposisi yaitu P dan Q, huruf pertama itu selalu dikombinasikan true dan false. Jadi di sini karena ada dua proposisi, kita tulis P, Q. Di sini true, false. Nah, kenapa di sini kolomnya ada 4? Karena di sini kan ada dua, ini 1, ini 2. Jadi rumusnya itu kalau menentuin banyaknya tabel itu kan 2 pangkat n. Di sini 2, proposisinya ada 2, jadi 2 pangkat 2 yaitu 4. Jadi di sini kita harus tulis sebanyak 4. Nah, dan key-nya itu adalah true false. Kemudian di tabel-tabel berikutnya kita akan menuliskan negasi Q, negasi P konjungsi negasi Q, P konjungsi negasi Q, implikasi negasi P. Nah, di sini langsung aja. Ini adalah ketentuan. Jadi seandainya ada dua proposisi seperti ini tabelnya. Nah, kalau misalkan 3 proposisi berarti ada 8 kemungkinan dan ada 8 tabel gitu. Di sini kita isi ini negasi Q, berarti kita lihat Q-nya lawan dari Q. Di sini jadi false true. Di sini negasi P berarti lawannya P, kita lihat P-nya. Di sini true berarti di sini false, true. Di sini ada P konjungsi negasi Q, sama aja kayak P dan negasi Q. Di sini false, true, false. Nah, di sini kita tentuin, habis dari sini kita maka ke negasi P. Jadi false, true. Kita lihat di negasi P-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi ketiga, yaitu proposisi majemuk. Seperti yang kita ketahui, proposisi itu memiliki beberapa bentuk. Nah, salah satunya adalah proposisi majemuk. Proposisi majemuk merupakan proposisi yang terdiri atas satu subjek dan lebih dari satu predikat. Nah, proposisi majemuk itu terdiri dari 4 macam, yaitu konjungsi, disjungsi, ingkaran atau negasi, dan juga disjungsi eksklusif. Nah, kita akan membahas soalnya. Nah, di sini ada contoh soal ketiga atau materi 3, yaitu tentang proposisi majemuk. Soalnya adalah tentukan nilai kebenaran proposisi majemuk P disjungsi Q konjungsi Q maka R. Nah, di sini tuh ada 3, yaitu PQR, makanya kita di sini langsung aja PQR. Nah, berbeda dengan soal yang sebelumnya, itu kan cuma ada 2, PQ. Otomatis kalau nambah R, tabelnya bakalan nambah kan. Nah, di sini ada 8 bit karena
seperti yang kita tahu tadi, cara menghitung tabelnya itu adalah 2 pangkat N. Sedangkan di sini ada PQR, berarti 2 pangkat 3 yaitu adalah 8, makanya 8 bit. Nah, kita bikin P atau Q-nya dulu, yaitu di sini karena 8 berarti true-nya sebanyak 4 kali dan false-nya sebanyak 4 kali. Yang Q-nya true-nya sebanyak 2 kali, false-nya sebanyak 2 kali, dan dia kayak silang-silang gitu. Kalau R-nya berarti silang-silang, true false, true false, true false. Nah, di sini yang pertama kita buat dulu P disjungsi Q. Di sini kan P atau Q, berarti kita lihat P sama Q-nya. T ketemu T berarti T. Nah, di sini baru kita tulis false sama false. Nah, untuk tabel yang sebelah sini kita tulis Q menuju R atau Q maka R. Berarti kita lihat R-nya nih. Berarti true. Di sini ada false, true, false, true. Nah, ini untuk di sininya. Ini kita misalin aja ya. Ini dimisalkan A karena takutnya nggak muat ya. Jadi A di sini. Di sini kita ada penghubungnya, yaitu adalah dan atau konjungsi. Maka kita lihat dua ini, true, false, true, false. Nah, ini dia nilai kebenaran dari proposisi majemuk tersebut. Oke, kita akan ke materi selanjutnya, yaitu pembuktian validitas argumen. Suatu argumen merupakan argumen valid jika implikasi dari premis-premisnya dan konklusinya merupakan tautologi. Nah, cara menguji validitas suatu argumen ini dapat menggunakan tabel kebenaran dan juga dapat menggunakan bentuk-bentuk argumen yang valid. Nah, jika kita menggunakan tabel kebenaran, maka simak contohnya berikut ini. Nah, di sini ada contoh soal validitas argumen menggunakan tabel kebenaran. Nah, di sini ada premis 1, P implikasi Q, terus premis 2-nya ada P dan konklusinya adalah Q. Nah, kita akan menentukan valid atau tidaknya argumen berikut. Di sini karena ada P dan Q, berarti sesuai yang tadi 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 2 yaitu 4. Di sini ada 4 tabelnya. Di sini kita tulis dulu P, Q, P, implikasi Q, nah di sini karena ada 4 berarti true-nya 2 kali, false-nya juga 2 kali. Dan di sini true false. Di sini adalah P implikasi Q, berarti P maka Q. Kita lihat Q-nya di sini true, di sini Q-nya false, di sini true dan di sini false ketemu false maka true. Dan di sini ada P implikasi Q konjungsi P. Di sini true, false. Dan di sini adalah konklusinya, yaitu true. Maka argumennya valid. Jika menggunakan bentuk-bentuk argumen yang valid, terdapat 7 bentuk, yaitu modus ponens, modus tollens, silogisme disjunktif, dilema konstruktif, dilema destruktif, dan konjungsi. Nah, contohnya sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh ketika menggunakan
aturan-aturan dari validitas argumen, yaitu ada tadi seperti yang disebutkan ada modus tollens, modus ponens, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada premis 1, jika hari Jumat maka Lisa pulang kampung. Premis 2, Lisa tidak pulang kampung. Nah, konklusi dari premis-premis di atas adalah di sini kita mau cari konklusinya. Nah, jika dianalisis ini menerapkan penarikan kesimpulan modus tollens. Nah, yang mana di sini kita misalkan P sama dengan hari Jumat libur. Di sini Q kita misalkan dengan Lisa pulang kampung. Lisa pulang kampung. Nah, di sini kalau menerapkan modus tollens, maka P implikasi Q sama dengan jika hari Jumat, maka Lisa pulang kampung. Maka di sini konklusinya adalah negasi Q. Mohon maaf, konklusinya itu nanti ya. Kita cari negasi Q-nya dulu. Itu Lisa tidak pulang kampung kan. Nah, maka kesimpulannya adalah negasi P. Nah, negasi P itu apa? P kan tadi kita misalkan dengan hari Jumat libur. Nah, negasi adalah lawannya. Jadi, hari Jumat itu tidak libur gitu. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa konklusi dari dua premis ini adalah negasi P atau hari Jumat tidak libur dan valid. Nah, selanjutnya kita akan ke materi 5, yaitu tautologi, kontradiksi, dan ekuivalen logis. Tautologi adalah pernyataan-pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar untuk semua kemungkinan nilai kebenaran komponen-komponennya. Kontradiksi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah untuk semua kemungkinan nilai kebenaran komponen-komponennya. Sementara untuk kontingensi adalah pernyataan majemuk yang tidak selalu benar atau tidak selalu bernilai salah untuk semua kemungkinan nilai kebenaran komponen-komponennya. Artinya, dalam kontingensi, nilai kebenarannya sekaligus memuat benar dan salah. Nah, berikut adalah contoh soal dari tautologi, kontradiksi, dan ekuivalen logis. Oke, di sini ada contoh soal untuk materi kelima. Yang pertama untuk soal tautologi. Tunjukkan bahwa pernyataan majemuk tersebut adalah tautologi. Nah, ada dua pernyataan tunggal yaitu P dan Q, sehingga banyaknya tabel kebenaran yaitu 2 pangkat N atau 2 pangkat 2 sama dengan 4 baris. Di sini kita tulis dulu P, Q, ini ada 4 baris. Kemudian kita tulis juga ada negasi P, ada negasi P implikasi Q, dan juga ada negasi P implikasi Q disjungsi negasi P. Nah, di sini langsung aja kita kayak biasa. Di sini karena ada 4 berarti true, true, false, false. Di sini ada true, false, true, false. Dan di sini ada negasi dari P, berarti kebalikan dari P. Di sini P-nya kan true, berarti di sini false, false, true, true. Kemudian di sini ada negasi P, maka Q, berarti kita juga lihat Q-nya, berarti di sini true, 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 dan di sini adalah false, sehingga nantinya akan menghasilkan true, 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 true. Nah, berdasarkan pengertian tautologi dapat kita simpulkan bahwa pernyataan majemuk ini merupakan tautologi karena di sini
semuanya adalah true atau benar, sehingga di sini adalah tautologi. Nah, setelah tadi ada tautologi, di sini kita akan mencoba untuk contoh soal kontradiksi. Tunjukkan bahwa pernyataan majemuk tersebut adalah kontradiksi. Di sini ada P dan Q juga, berarti 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Di sini ada 4 baris di sininya. Di sini kita tulis P, Q, negasi P, nah di sini seperti biasa ketika ada di sini ada 4, berarti kita tulis true true, false false. Di sininya true false, true false. Dan di sini ada negasi P. Negasi P sama kayak tadi adalah lawannya dari P. Berarti false false, true true. Dan di sini ada negasi P implikasi Q. Berarti kita lihat Q-nya juga di sini true true, true false. Di sini ada negasi P implikasi Q. Di sini ada false false, false true. Dan di sini ada kesimpulannya ya, atau bisa kita lihat di sini ada konjungsi P, berarti kita juga lihat P-nya. Di sini false false, false false. Nah, berdasarkan pengertian dari kontradiksi, apabila semuanya salah atau semuanya false, maka itu tergolong dalam kontradiksi. Karena di sini false semua, maka soal nomor 2 tergolong kontradiksi. Nah, di sini ada contoh soal kontingensi. Di sini ada P dan Q, berarti ada 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Di sini kolomnya ada 4. Kita tulis P, Q, negasi P, nah di sini karena 4 sama kayak tadi, true true, false false. Dan di sini ada true false, true false. Di sini ada negasi P, yaitu kebalikan dari P, berarti ada false false, true true. Dan di sini P menuju Q ada true false false false. Nilai kebenaran dari P implikasi Q kontingensi P adalah BSSS atau tidak semuanya benar dan tidak semuanya salah, sehingga pernyataan majemuk tersebut merupakan contoh dari kontingensi. Nah, di sini adalah contoh dari ekuivalensi logis. Di sini pernyataan negasi P implikasi Q ekivalen dengan. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan untuk menentukan bentuk ekivalen pernyataan majemuk adalah menegasikan 2 kali seperti yang dilakukan pada cara berikut ini. Nah, jadi mencari pernyataan majemuk ekivalen P implikasi Q. Jadi ini cari ekivalen P ini. Jadi P implikasi Q ekivalen negasi P implikasi Q. Kemudian P implikasi Q ekivalen. Ini kita sederhanain aja, jadi kayak biar ketemu.
Terus ini ada P, negasi P, disjungsi negasi Q. Nah, setelah kayak gini, jadi pernyataan negasi P implikasi Q ekuivalen dengan ini nih, P disjungsi Q. Jadi jawabannya adalah ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi penyederhanaan dan strategi pembalikan. Kadangkala persoalan dijumpai sebuah ekspresi logika yang sangat panjang. Nah, pada dasarnya ekspresi logika tersebut dapat ditulis secara ringkas, namun tidak mengurangi atau mengubah nilai-nilai kemungkinannya. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Oke, di sini ada contoh soal 6 tentang penyederhanaan. Di sini ada bentuk paling sederhana dari logika tersebut adalah, jadi pertama kali dahulukan prioritas yang akan disederhanakan terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah yang diapit tanda kurung yang terdalam. Berarti ini ya guys. Nah, dengan menggunakan hukum De Morgan didapat, di sini adalah penyelesaian. Negasi A, disjungsi negasi B, disjungsi negasi B. Ini dengan menghilangkan tanda negasi ganda, maka akan seperti di bawah ini. Nah, ini setelah dihilangkan negasi gandanya. Kemudian dengan menggunakan hukum De Morgan, maka akan seperti di bawah ini. Nah, ini menggunakan hukum De Morgan. Nah, dengan menghilangkan negasi ganda, di sini kan ada negasi ganda ya guys. Jadi kita hilangin. Nah, itu jadinya dengan formula yang kontradiksi, maka ini nanti jadinya, dan hasil akhirnya adalah A. Jadi seperti ini. Ini adalah bentuk paling sederhana dari logika di atas. Nah, selanjutnya ada strategi pembalikan. Strategi pembalikan atau refutation strategi adalah untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika atau suatu argumen. Nah, perbedaannya hanya pada kesimpulannya yang harus dinegasikan atau menjadi lawannya. Nah, berikut adalah contoh strategi pembalikan. Oke, di sini ada contoh soal strategi pembalikan. Nah, berdasarkan strategi pembalikan kita akan membuktikan nih apakah pernyataan-pernyataan di atas ini valid atau tidak. Jadi langkah pertama dalam metode strategi pembalikan adalah menggunakan pernyataan-pernyataan tersebut dalam bentuk variabel proporsional. Di sini sudah saya tulis, A itu sama dengan Himato mengadakan seminar, B para mahasiswa akan hadir, C tiket kontribusi terlalu tinggi. Kemudian pernyataan-pernyataan tersebut dapat dituliskan menjadi ekspresi logika. Nah, ini kan ekspresi logikanya. Yang pertama, ini kita buat ekspresi logikanya menjadi seperti ini. Nah, yang kedua juga kita buat jadi A implikasi negasi C, dan yang ketiga kita buat A implikasi B. Nah, dengan menerapkan metode strategi pembalikan, langkah penting di sini adalah menegasikan kesimpulan. Nah, ekspresi logika menjadi seperti ini. Jadi dia jadi seperti ini. Jadi yang pertamanya itu kan tadinya seperti ini, jadi A kalau yang pertamanya tetap,
Nah ini yang kesimpulannya itu kita negasiin guys. Jadi jadi tadinya seperti ini jadi dinegasikan seperti ini. Nah, kedua premis dan kesimpulan kemudian dapat dituliskan menjadi sebuah ekspresi logika yang utuh dan lengkap seperti berikut ini. Ini kita tulis aja langsung. Kemudian ke semua premis dan kesimpulan dihubungkan dengan operator konjungsi. Nih, konjungsi untuk menghasilkan ekspresi logika yang utuh. Sekarang pembuktian dengan metode tabel kebenaran, hasil haruslah kontradiksi. Jadi kalau kita buat tabel kebenaran gitu, hasilnya itu harus kontradiksi. Nah, kita buat sekarang. Nah, ini ketika sudah dibuat tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran menunjukkan nilai false keseluruhan. Ternyata hasil negasi dari kesimpulan dengan premis-premis konsisten adalah false. Karena adanya strategi pembalikan, hasil yang semula F justru menjadi true, sehingga argumen di atas valid. Oke, kita ke materi pertemuan 7 atau pertemuan terakhir. Nah, ini adalah materi tentang tableau semantik. Tableau semantik adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Nah, tableau semantik ini ada aturan-aturan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Validan tableau semantik, jika semua cabang tableau tertutup, maka ekspresi logika tersebut tidak konsisten atau mutually inconsistent, atau mereka bernilai salah semua. Akan tetapi, jika terdapat satu cabang saja yang terbuka, maka setidaknya satu baris yang bernilai true. Nah, ini dinamakan tableau semantik yang konsisten. Nah, langsung aja kita ke contohnya. Oke, di sini ada contoh soal ke-7 atau materi 7 tentang tableau semantik. Di sini terdapat dua buah ekspresi logika. Nah, kita disuruh untuk buat tableau semantik ya. Di sini tadi sudah saya tulis. Kemudian negasi dalam kurung jika A maka B dan ada negasi A atau B. Untuk menggunakan tableau semantik, kita akan memproses setiap proposisi ini menggunakan tableau semantik. Bisa dimulai dari negasi A atau B, berarti ada dua cabang. Jadi kita buat dua cabang. Ini aturan 2 pada 2. Nah, kemudian berarti kan cabangnya masih terbuka, maka kita akan memproses kedua cabang ini dengan proposisi yang tersisa. Negasi dalam kurung A maka B ini jika kita lihat pada aturan tableau semantik maka akan menjadi satu garis lurus. Di sini garis lurus. Di sini negasi A ketemu A, maka akan kita tutup nih. Kemudian juga negasi B ketemu negasi B itu kita tutup juga gitu. Nah, di sini udah jadi tableau semantiknya. Di sini ada tips heuristik untuk mengefisiensikan pembuatan tableau semantik supaya nggak terlalu panjang atau gimana gitu ya. Jadi yang pertama, carilah ekspresi logika yang dapat memakai aturan tanpa cabang atau satu cabang. Nah, kemudian carilah ekspresi logika yang isinya mempunyai bentuk tableau tertutup, misalkan A dan negasinya negasi A kayak tadi gitu kan, agar cabang tablonya itu tertutup dan tidak dapat berkembang lagi. Seperti itu. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.